Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hani Azza. Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 11 September 2025 perihal penyesuaian jadwal pengangkatan P3K paruh waktu tahun anggaran 2024, BKN mengumumkan perubahan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, pengisian DRH P3K paruh waktu yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 15 September 2025 mengalami perubahan menjadi 28 Agustus sampai dengan 22 September tahun 2025. Kemudian yang kedua, usul penetapan nomor induk P3K paruh waktu yang awalnya dijadwalkan pada 28 Agustus sampai dengan 20 September 2025 dirubah menjadi 28 Agustus sampai dengan 25 September 2025. Dan yang ketiga, penetapan nomor induk P3K paruh waktu yang awalnya dijadwalkan pada 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025 mengalami perubahan jadwal menjadi 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025. Setelah perubahan jadwal tersebut di atas, hari ini tanggal 16 Oktober 2025, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sudah bisa cek apakah sudah mendapatkan NIP atau belum dengan cara cek secara berkala pada aplikasi Mola BKN. Simak video dari kami, jangan skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Untuk pengecekan melalui aplikasi Mola BKN, silahkan memasukkan nomor peserta dengan menambahkan huruf PW, P besar dan W kapital. Akan saya contohkan sebagai berikut. Ketik Mola BKN pada browser Bapak Ibu sekalian, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian pilih layanan penetapan NIP atau NIP 3K. Kemudian untuk tahun periode pilih tahun 2025. Untuk nomor peserta, masukkan nomor peserta Bapak Ibu didahului dengan huruf P besar dan W besar seperti ini. Kemudian setelah selesai, klik monitor usulan. Akan tampil notifikasi bahwa hasil cek layanan tersebut masuk ke email sesuai dengan alamat email yang diisikan pada saat pengisian daftar riwayat hidup. Adapun isi dari email tersebut adalah sebagai berikut. Notifikasi monitoring CASN. Kemudian terima kasih telah menggunakan monitoring layanan BKN. Berikut adalah status usulan layanan penetapan NIP P3K paruh waktu. Tahapan sudah di TTD Pertek. Kemudian keterangan pertimbangan teknis telah diterbitkan oleh BKN. Saat ini sedang menunggu proses pembuatan surat keputusan oleh instansi. Dari email tersebut bisa dipastikan bahwa NIP yang bersangkutan sudah terbit. Untuk bisa mendownload Pertek, yang dimaksud Pertek di sini adalah persetujuan teknis. Kemudian Bapak Ibu silakan masuk ke aplikasi Rumah ASN yang bisa diakses dengan login Gmail. Gmail yang dipakai bebas. Bisa menggunakan alamat Gmail yang berbeda dengan yang telah diisikan pada pengisian daftar riwayat hidup. Untuk satu kali login, Bapak Ibu bisa gunakan satu Gmail untuk beberapa peserta, karena nantinya Pertek tidak didownload dari email tapi langsung dari Rumah ASN. Kemudian selanjutnya cek Pertek. Kemudian masukkan nomor peserta dengan diawali huruf P besar dan W besar tanpa tanda baca, tanpa spasi, diikuti dengan nomor peserta, lalu pilih tahun 2025. Kemudian isikan nomor SKCK yang dipakai pada saat pengisian DRH. Untuk pengisian nomor SKCK di sini Bapak Ibu harus lakukan dengan sangat teliti. Jadi pengisiannya harus sama persis. Jangan ada nomor atau tanda baca yang terlewatkan karena bisa berakibat muncul notifikasi data tidak ditemukan. Setelah memasukkan nomor peserta, nomor SKCK,
dan memilih tahun 2025, Bapak Ibu bisa klik tombol cek. Tunggu beberapa saat sampai muncul informasi sebagai berikut. Karena yang bersangkutan tadi pada saat pengecekan melalui aplikasi Mola sudah berstatus TTD Pertek, maka yang selanjutnya dilakukan adalah download Pertek. Setelah muncul seperti ini, klik unduh Pertek. Untuk tampilan Pertek adalah sebagai berikut. Data yang tampil adalah data sesuai dengan yang Bapak Ibu isikan pada saat pengisian DRH. Pada keterangan gaji atau upah tidak dijelaskan di Pertek, namun akan muncul pada lembar perjanjian kerja. Ini ada notifikasi akan dicantumkan pada perjanjian kerja. Kemudian Bapak Ibu bisa cek rencana masa perjanjian kerja yang dimulai pada 1 November 2025 sampai dengan 31 Oktober 2026. Ini artinya bahwa kontrak awal P3K paruh waktu akan dimulai pada tanggal 1 November 2025 sampai dengan 31 Oktober 2026. Jadi setelah masa kontrak tersebut akan ada peninjauan ulang untuk perpanjangan kontrak selanjutnya. Untuk saat ini masih belum ada informasi secara pasti apakah kontrak akan diperbarui setiap tahun atau setiap 5 tahun atau sampai dengan batas masa usia pensiun. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, silahkan cek apakah sudah turun NIP ataukah masih proses approval. Jika masih proses approval, silahkan cek list peserta BTS P3K paruh waktu yang dirilis oleh masing-masing daerah. Untuk daerah Provinsi Jawa Timur, BKD menyediakan layanan bagi non-ASN yang datanya berstatus BTS atau berkas tidak sesuai. Berikut kami sampaikan beberapa informasi dari BKD Provinsi Jawa Timur. 1. Saran dari BKD agar abaikan Mola. Biar BKD saja yang handle apabila peserta ada yang bermasalah di data usulannya. Baik itu bisa dihandle BKD sendiri atau dikembalikan ke peserta untuk diperbaiki. Yang kedua, untuk mengetahui status usul NIP 3K paruh waktu yang mengalami perbaikan dokumen atau BTS berkas tidak sesuai, silahkan disampaikan kepada peserta untuk cek tautan sebagai berikut. Ini menampilkan list peserta BTS P3K paruh waktu lengkap dengan alasan BTS. Jadi penyebab NIP belum turun bisa diketahui dengan jelas dan harus segera ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. Contohnya sebagai berikut adalah alasan BTS, terdapat perbedaan nama ijazah dan usulan. Terdapat perbedaan nama ijazah dan usulan. Nama pada SSC ASN adalah sebagai berikut. Kemudian nama pada ijazah. Jadi yang bersangkutan ini nama pada SSC ASN dan nama pada ijazah tidak sama. Apabila nama yang benar adalah nama di ijazah, silahkan lampirkan surat keterangan dari Dukcapil yang menerangkan bahwa nama yang benar adalah nama sesuai pada ijazah. Apabila nama yang benar adalah nama di SSC ASN atau KTP, silahkan lampirkan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah yang menerangkan bahwa nama yang benar adalah sesuai pada SSC ASN. Jadi alasan BTS sudah dijelaskan secara lengkap beserta instruksi tindak lanjutnya. Kemudian contoh yang lain, mohon konfirmasi dan sertakan surat keterangan karena terdapat perbedaan tempat lahir di ijazah dan di SSC ASN itu tidak sama. Apabila tempat lahir yang benar adalah tempat lahir ijazah, silahkan lampirkan surat keterangan dari Dukcapil yang menerangkan bahwa tempat lahir yang benar adalah tempat lahir sesuai pada ijazah. Kemudian, jika tempat lahir yang benar adalah tempat lahir yang sesuai di SSC ASN atau all dokumen,
Silahkan lampiran surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah, yang menerangkan bahwa tempat lahir yang benar adalah tempat lahir sesuai pada SSC, ASN, atau all dokumen. Jadi sudah sangat jelas. Kemudian pemberitahuan yang poin ketiga adalah apabila nama peserta ada di dalam daftar tersebut, silahkan lengkapi dokumen yang diminta melalui form unggah dokumen pada tautan. Seperti ini, yang bersangkutan diminta mengisi isian pada Google Drive yang berisikan identitas dan unggah file seperti ini. Kemudian untuk poin keempat, mohon bantuan pengelola kepegawaian unit kerja masing-masing untuk selalu mengingatkan non-ASN-nya untuk cek secara berkala terkait tautan tersebut di atas. Jadi untuk poin keempat ini, fokus penyelesaian berdasarkan link. Untuk poin kelima, peserta tidak perlu terpengaruh status teman yang lain yang mungkin sudah terbit pertek, karena semua akan sama menerima SK di tahun 2026, tidak ada perbedaan. Jadi apabila Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang namanya masuk pada daftar list tersebut, silahkan isi Google Form yang telah disediakan dengan melengkapi mengunggah persyaratan yang diminta. Setelah selesai mengisi Google Form, klik kirim. Kemudian Bapak Ibu bisa konfirmasi melalui list peserta BTS dengan cara mengubah status sudah unggah. Jadi jika sudah melengkapi isian pada Google Form tersebut, Bapak Ibu bisa merubah status kepada sudah diunggah sebagai konfirmasi bahwa data sudah diperbaiki. Untuk proses tersebut, Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian pada unit kerja masing-masing, karena link tersebut hanya diberikan pada pengelola kerja pada masing-masing unit kerja. Jadi tidak disebarluaskan untuk semua non-ASN. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga tidak ada lagi yang berstatus BTS. Jaga kesehatan, pantau perubahan data Bapak Ibu, dan sukses selalu. Jika ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar, share jika informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.